Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video praktikum untuk analisa perancangan berorientasi objek. Kali ini akan membahas tentang activity diagram dan sequence diagram. Activity diagram itu menggambarkan aliran aktivitas dari sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing itu alir itu berawal, kemudian ada decision yang mungkin terjadi, ya ada pilihan, dan bagaimana mereka nanti berakhir. Nah, activity diagram ini juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Nah, activity diagram itu merupakan state dari diagram khusus, di mana bagian besar state itu adalah action dan sebagian besar transisi di triangle oleh sebagaimana selesainya state sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ya, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal dari sebuah sistem, gitu ya, tetapi lebih menggambarkan proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Nah, ini adalah beberapa activity diagram format yang ada di dalam activity, ada start, ya, kemudian ada initial activity, ada hubungan atau transition, ada activity B dan selesai. Nah, jadi mulai, kemudian ada hubungan antara aktif itu apa, kemudian akibatnya apa, baru selesai. Setiap jalur activity itu harus diawali dengan start dan stop. Nah, kemudian simbol yang ada di dalam activity adalah decision. Nah, ini adalah pilihan. Bisa A, bisa pilihan ke B. Ya. Kemudian ada fork dan join. Ya. Seperti ini adalah menggabungkan dari satu kegiatan dipecah menjadi kegiatan yang lain. Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Ada start, kemudian ada activity check user PWD, nah, ada choice, ya, atau pilihan, ya. Pilihan setelah cek user itu bisa melakukan ask repeat, ya, ask to repeat PWD, kemudian bisa user info set ataupun langsung selesai, gitu ya. Nah, setelah user info inset, kemudian user choose menu option. Nah, dari sini nanti akan dari satu kegiatan akan dipecah menjadi beberapa kegiatan. Kemudian selesai. Ini juga contoh menggunakan activity. Ada student, ada registrasi sistem, gitu ya. Nah, contoh yang masih berhubungan dengan semester kemarin, ya, pertemuan kemarin, maaf, ada user, kemudian ada ATM, ada saving account, dan ada ATM card. Nah, ini adalah live line, gitu ya, di dalam activity diagram. Tetap ada mulai, ada start, dan ada finish. Ya. Nah, di sini mulai dari user, dia akan melakukan insert card, ya, memasukkan kartu. Nah, kemudian transisinya itu adalah kartu. Ya. Nah, maka ATM akan meminta PIN, ya, request PIN. Kemudian, nah, dari sinyal tipe untuk PIN request, maka user akan memasukkan PIN-nya. Ya, masukkan PIN, kemudian mesinnya akan membaca PIN. Nah, di sini akan dibaca, ya, akan diverifikasi apakah cocok atau tidak. Jika terverifikasi, maka user valid. ATM akan menampilkan display option. Ya. Anda bayangkan ketika di ATM, ya, di depan mesin ATM sudah berhasil login, maka Anda dihadapkan oleh
pilihan. Ya. Kalau tidak berhasil, maka ATM meminta Anda untuk memasukkan PIN kembali. Ya. Nah, kemudian setelah ATM memunculkan pilihan, user akan memilih, ya kan, memilih optionnya, transaksi apa yang akan dipilih. Nah, select penarikan, ya, transisinya select penarikan, maka ATM akan request jumlah yang akan ditarik, ya kan. Nah, setelah itu si user akan memasukkan jumlah yang diminta, ya. Nah, kemudian dicek, ya. Nah, dicek apakah di dalam tabungan saving account itu mencukupi atau tidak. Ya. Jika mencukupi amount kurang lebih kecil dari limit, maka akan debit account. Ya. Nah, kalau tidak cukup saldonya lebih besar dari amount penarikan, maka akan mesin menampilkan request jumlah yang diminta. Ya. Kalau memenuhi langsung didebit, ya. Kemudian dispense cash, ya, mengeluarkan uang, ya, menarik uang untuk usernya, kemudian ATM akan mencetak bukti penarikan, ya, selesai. Nah, ini adalah alur dari penarikan atau withdrawal dalam sistem ATM. Nah, ketika orang yang akan menyusun suatu sistem, jika tergambarkan dengan jelas seperti ini, nah maka akan mudah dalam mengerjakannya. Ya. Ini juga masih sama, contoh untuk menggabungkan dan memecahkan kegiatan atau activity. Nah, kalau di sini dari satu kegiatan dipecah menjadi 3, gitu ya. Nah, fork dan join. Nah, kalau yang di bawah ini, ya, dari 2 kegiatan ya, digabungkan menjadi 1. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana membuatnya di dalam bagaimana kita mempraktekkan ke dalam Lucid? Silakan buka lucid.app, kemudian klik new, Lucid dokumen seperti biasa ya. Klik. Untuk memunculkan UML-nya, di search aja UML, maka masuk ke dalam activity. Ya. Nah, kita akan coba untuk buat ini, untuk yang withdrawal sistem ATM, ada swim lane 4, yaitu user, ATM, saving account, dan ATM card. Kita masukkan, ya. Nah, 1, 2, 3, dimasukkan, dan 4. Nah, tidak harus menggunakan Lucid, silakan Anda pakai Start UML, kemudian Enterprise Architect juga tidak apa-apa. Ini saya Ctrl A, saya naikkan. Nah, ini tinggal diganti saja, di sini adalah user. Nah, terus ini ada apa tadi? ATM. Terus kemudian saving account, ATM card. Saving.
ATM card. Nah, seperti ini ya. Kemudian seperti tadi harus ada tombol mulai. Oh, ini adalah tombol finish. Yang mulai. Nah. Insert card, request pin. Tinggal ditarik ke bawah, hubungkan ke bawah, terus dari sini ke sini. Nah, transaksinya adalah card ID, berarti untuk transaksinya ini di double klik. Nah, card ID. Nah, seperti ini. Ya. Terus kemudian sini ada tipe PIN. Kemudian kita sambungkan dari sini ke sini. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini adalah untuk activity diagram. Silakan selesaikan sampai selesai ya, dan kumpulkan di kolom tugas untuk activity withdrawal ATM. Ya. Demikian video untuk activity. Ya, kita lanjut video selanjutnya yaitu sequence diagram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.